Kopi atau teh? Kopi. DPR RI atau wakil wali kota? DPR RI. Biru atau hijau? Biru lah. Biru ya, karena PAN. Ahmad Saihu atau Tri Adianto? Ya tentunya dari kader Partai Amanat Nasional. Pak Haji atau Bu Intan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman. Rujuk Podcast kali ini akan membahas terkait Kota Bekasi akankah resesi di tengah pandemi, dan kita akan kedatangan tamu dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Abdul Muhin Hafidz. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji hari ini Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Haji ya? Sehat selalu nih Mas. Tadi kita berbicara tema hari ini Pak Haji, Kota Bekasi ini akankah resesi di tengah pandemi. Nah kemudian solusi apa yang ditawarkan dari Komisi 3 DPRD Kota Bekasi selaku pengawas yang memiliki controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah agar terhindar dari resesi yang mungkin secara dunia tidak bisa terhindari karena pandemi ini Pak Haji. Nah tapi sebelum itu mungkin kita sapa dulu warga Kota Bekasi Pak Haji, yang mungkin dapil Pak Haji atau seluruh masyarakat Kota Bekasi Pak Haji. Alhamdulillah, saya Abdul Muhin Hafidz dalam kesempatan ini pertama mengucapkan selamat kepada rukun jurnalis Bekasi yang memfasilitasi untuk kegiatan publik, informasi-informasi baik dari pemerintah, dari DPRD kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, sehingga pemahaman terkait masalah apa sih yang terjadi di pemerintahan, apa sih yang terjadi di DPRD, tentunya ini harus kita publikasikan. Dan saya bersyukur dengan adanya rukun jurnalis Bekasi, rujuk ini menjadi sebuah hal yang ingin merujukkan daripada seluruh, baik dari pemerintahan yang dianggap ada permasalahan-permasalahan, juga dari DPRD dan juga kepada masyarakat, sehingga pemikiran-pemikiran ini harus disatukan dalam sebuah wadah, yaitu yang namanya rukun jurnalis Bekasi ini. Siap, terima kasih Pak Haji. Karena di Rujuk Podcast ini kita punya moto lugas dan berimbang. Artinya proses controlling yang dilakukan DPRD tetap dilaksanakan. Kemarin pun kita kehadiran Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Ahmad Effendi. Beliau sedikit menyampaikan terkait persoalan dan dinamika yang ada di Kota Bekasi. Baik Pak Haji, kita lanjutkan Pak Haji. Tadi berbicara resesi, pastikan kita ingin tahu juga Pak Haji kondisi terkini keuangan daerah di Kota Bekasi, baik itu dari sisi pendapatan berupa pajak maupun pendapatan lainnya gitu Pak Haji. Oke. Berbicara terkait masalah pendapatan di Kota Bekasi ini, saya menyampaikan bahwa proses awal pengetokan palu APBD belum pasca pandemi ini yaitu 5,82 triliun. Ya. Okay. Nah, dari proses yang ada ini, tentunya perjalanan dengan adanya COVID ini, ya, bahwa laporan-laporan baik dari Badan Pendapatan Daerah, ya, bahwa memang kita terjadi penurunan di dalam proses pandemi ini, yaitu kurang lebih 600 miliar. 600 miliar ya? Nah, potensinya 600 itu miliar yang kita terjadi nih, terjadi penurunan ya, dari 5,8 PAD 3 triliun kurang lebih, sekarang tinggal 2 triliun. Artinya terjadi sebuah penurunan yang sangat drastis. Okay. Nah, namun dalam konsep ini bahwa ada 3 komponen ya dalam hal pendapatan ya, pendapatan daerah kita, yaitu pendapatan yang paling terbesar itu adalah di pendapatan pajak daerah. Ya. Nah, kita ketahui bahwa pajak daerah itu komponennya yaitu dari restoran, dari hotel, dari mall, dan semua kegiatan-kegiatan aktivitas di dalam bidang usaha. Itu bisa kita mendapatkan 2 triliun lebih, 2 triliun lebih. Potensi besar sekali di situ. Nah, potensi sangat sekali ya saat sekarang ini. Nah, sehingga dengan kebijakan-kebijakan ini tentunya bahwa kita mengharap kebijakan daripada pemerintah, bagaimana filosofi yang harus dipakai, ya kan? Bagaimana supaya COVID pandemi ini bisa kita rem seminimal mungkin. Ya, dan bagaimana untuk menggas daripada ekonomi meningkat. Nah, inilah memang sangat menarik, karena ini adalah dibutuhkan dua hal ya untuk bagaimana kebijakan daripada pemerintah ini ya, untuk melakukan
filosofi ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan perekonomian juga bisa berjalan dengan lancar semuanya gitu. Nah, sehingga target kita yang tinggal 3 bulan ini, ya, saya optimis ini akan kita bisa mencapai sebuah target, karena kalau kita lihat bahwa PAD kita 2 triliun ini sudah masuk 1,3 T, jadi sudah 62%. 62%. Itu ya. per bulan September. Sampai dengan per September, sampai ya. dengan per September ini. Nah, pengalaman setiap tahun bahwa terjadinya proses pendapatan ini kan banyak terjadinya di triwulan keempat ini. Nah, sehingga kita mengharap bahwa triwulan keempat ini itu bisa mencapai target, kalau saya asumsikan ya berpotensi kita bisa masuk 95%. Itu udah maksimal ya? Itu udah maksimal. Nanti akhir tahun ini. Nah, kalau memang ini pandemi ini tidak selalu terjadi peningkatan, karena kalau terjadi peningkatan ini tentunya akan merusak daripada tatanan ekonomi juga, tatanan ekonomi kita. Makanya tadi saya sampaikan bagaimana inovasi daripada pemerintah Kota Bekasi ini untuk merem daripada COVID ini, ya, dan menggas daripada perekonomian ini. Jadi ada kata kuncinya gitu, Mas Lukman. Siap, artinya dari sisi keuangan daerah Kota Bekasi ini masih aman artinya Pak Haji? Untuk sampai saat sekarang ini alhamdulillah, ya. Kemarin dengan BPKD, ya, kita juga mendapatkan laporan itu kita masih punya kas cadangan 500 miliar. Artinya posisi kita ini juga masih posisi aman. Nah, namun hanya karena persoalan PAD kita yang tadinya 3 triliun ini itu sudah direvisi menjadi 2 triliun. Nah, sehingga yang diharapkan bahwa sebisa mungkin ini, ya, kita berupaya ya, bagaimana meningkatkan daripada PAD dan bagaimana kita ada penghematan meminimal daripada pengeluaran. Ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang memang tidak efektif, ya, yang masih bisa ditunda, itu ya sebisa mungkin pengeluaran tidak ada. Ya kan, dalam rangka apa? Ditekan situ dalam rangka untuk ya menyelamatkan daripada kondisi pemerintahan ini. Baik Pak Haji, tadi kita di segmen pertama sempat berbincang gimana kondisi keuangan daerah Kota Bekasi, dan alhamdulillah Kota Bekasi masih ada cadangan 500 miliar. Nah, namun di tengah cadangan tersebut nih, apakah akan terjadi resesi Pak Haji di Kota Bekasi? Kalaupun terjadi, apa yang kira-kira solusi yang akan ditawarkan dari DPRD Kota Bekasi? Kemudian kalaupun tidak terjadi, faktor apa yang mungkin Kota Bekasi bisa terhindar dari resesi begitu Pak Haji? Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa secara umum, ya, bahwa resesi itu kan ditandai dengan aktivitas ekonomi yang melemah dengan cukup panjang. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa pemerintah Kota Bekasi ini kan terakhir ya masih mempunyai cadangan 500 miliar ya. Artinya perkembangan dengan 3 bulan ini, ya, meskipun juga pengeluaran juga cukup banyak ya. Namun yang kita harapkan bahwa bagaimana menggenjot daripada perekonomian ini sehingga bisa kita keluar dari resesi. Saya sih mengharap bahwa Kota Bekasi ini tidak ada di Kota Bekasi ini, ya kan. Nah, kenapa? Karena kalau terjadi resesi ini sangat biasa sekali, berdampak besar sekali. Nah, sehingga memang dibutuhkan sebuah kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, ya, yaitu bagaimana supaya para pengusaha-pengusaha tadi ini, ya kan, yaitu memberikan semacam stimulus ya kan, memberikan sebuah keringanan-keringanan, ya, bagaimana untuk memfasilitasi yang harus difasilitasi gitu. Nah, dengan kata lain bahwa kita sadar bahwa yang paling penting, ya, dalam kehidupan kita ini kan kita semuanya mau sehat, itu clear. Tapi di sisi lain dilematis, kita juga ingin bahwa kalau kita mau sehat ini kan butuh juga sebuah ekonomi. Ya, baik secara keluarga maupun juga secara masyarakat kita, nah maupun juga pemerintahan kita bersama-sama dengan masyarakat Kota Bekasi ini, bagaimana supaya ekonomi ini bisa kita tingkatkan. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan. Nah, sehingga ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi dengan lewat peraturan wali kota, ya,
ada sebuah pembatasan yang ingin dilakukan hanya sampai jam 18. Jam 6. Ya. Oke, jam 6. Nah, saya hanya ingin memberikan saran masukan bahwa sebenarnya sih bukan masalah persoalan pembatasan di sini. Karena banyak juga ya kan yang pengusaha-pengusaha kan ya restoran ya kafe apa kan bukannya pada malam Sore atau pada malam hari oke. gitu ya kan. Ini kan juga sebuah Dilematis dinamatis juga juga. ya. Jadi kita nggak bisa juga memangkas secara keseluruhan untuk masalah supaya perekonomian tetap jalan ini. Oke. Ya. Jadi ini perlu kesinambungan, ya, perlu kesinambungan semuanya. Nah, yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memberikan dampak terhadap masalah COVID ini supaya Bisa ditekan, kesadaran daripada masyarakat ini bisa kita tekan ya, dengan menjalankan Protokol semua kesehatan. aturan-aturan dengan protokol kesehatan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu pandemi ini Sampai kapan kapan? berakhirnya. Oke. Nah, di sisi lain kita juga ingin Butuh bahwa perekonomian ya. butuh perekonomian gitu. Nah, di sisi lain juga pemerintah juga harus mau nggak mau bagaimana memaksimalkan ya, bantuan-bantuan kepada masyarakat. Ya, bantuan-bantuan itu apa? Yaitu yang memberikan fasilitas bagaimana untuk penjagaan daripada diri daripada masyarakat ini supaya terhindar daripada Penyebaran COVID. Ya kan, artinya bantuan yang alhamdulillah sekarang ini udah bantuan Sudah masker, tersalurkan gitu ya ya. kan, masalah pengobatan, masalah segala macamnya dan kecepatan daripada pemerintah lewat dinas kesehatan ya untuk melakukan terus-menerus masalah ya rapid test, swab kepada masyarakat. Ada masyarakat yang kena satu itu harus segera tracking ya. ditangani gitu. Jadi bukan ada yang kena satu ya kan, yang prosesnya yang cukup lama. Nah, inilah fasilitas inilah yang harus diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Kenapa? Ya karena kita ingin bagaimana supaya kalau terjadi indikasi satu lingkungan terjadi COVID positif, nah ini gerak cepat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, sehingga di sisi lain tidak terlalu berdampak kepada perekonomian. Jadi perekonomian menurut saya bahwa kita nggak bisa serta-merta harus memberikan pembatasan. Gitu. Nah, tinggal bagaimana menjalankan daripada protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin gitu. Pak Haji, ini menarik nih Pak Haji, kan kemarin maklumat dari wali kota sudah turun yang pembatasan sampai jam 18 malam itu. Nah, secara DPRD ini sendiri Komisi 3 artinya keberatankah atau mungkin harus ada evaluasi lagi, karena tadi bicaranya di sektor perekonomian geliat ini sebenarnya sudah semakin meningkat, tinggal ditingkatkan gimana kesadaran masyarakat maupun kesadaran dari pengusaha yang membuka restoran atau pelaku usaha itu. Jadi prinsipnya gini, kita tidak menyatakan bahwa kita nggak setuju daripada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena ini aturan juga perlu kita lakukan oleh pemerintah. Namun dalam hal ini hanya kita perlu ingin bersinergi saja ya dengan pengusaha, dengan masyarakat, bahwa kalau ini kita lakukan dengan sebuah regulasi dengan aturan yang kita lakukan bersama-sama ya kan, menurut saya bahwa ya kalau kita memang mau tingkatkan perekonomian, mau meningkatkan aktivitas semacamnya ya bagaimana supaya hal ini harus bisa disinergikan, ya. Harus didiskusikan juga kepada pengusaha ya, semuanya sehingga semuanya juga berjalan dengan baik. Karena kalau ini tidak dilakukan, kalau perekonomian ini stuck cukup panjang, ini bisa berdampak terhadap resesi. Nah, sedangkan kita tidak ingin bahwa Kota Bekasi ini terjadi resesi. Terakhir mungkin kuncinya bahwa Kota Bekasi sampai dengan saat ini belum terjadi resesi, Pak Haji. Ya, harapan kami juga kalau bisa ya Kota Bekasi ini tidak terjadi resesi, karena kalau terjadi resesi ini berdampak yang sangat luar biasa ya. Karena juga kalau kita lihat bahwa ujung tombak daripada perekonomian di Kota Bekasi ini kan ada di bidang jasa. Ya kan? Jadi bukan di bidang aset, punya lahan minyak, ya kan? Punya lahan pertanian dan segala macamnya, perikanan. Nah, kita hanya punya di bidang jasa saja. Nah, sehingga ini harus pandai-pandai oleh pemerintah supaya bisa lebih menopang daripada ekonomi kita. Pak Haji, tadi di segmen kedua kita sedikit mengulas terkait munculnya maklumat wali kota pertanggal 1 Oktober kemarin, Pak Haji. Karena mengingat bahwa awal-awal pandemi di bulan Maret maupun bulan April ini kegiatan aktivitas ekonomi di Kota Bekasi juga sempat dibatasi nih. Nah, itu sangat berdampak sekali terhadap pendapatan Kota Bekasi. Nah, akankah hal yang sama terjadi nih dengan adanya pembatasan operasional usaha sampai jam 18 malam ini, Pak Haji? Kalau saya melihat secara pengalaman ya,
3 bulan kemarin kan sangat berdampak tuh. Karena hasil laporan daripada Badan Pendapatan Daerah, ya, kita per hari itu kita cuma mendapatkan sampai 1 M, yang biasanya kita dapat per hari itu 8 M. Per hari 1 M waktu itu ya. 1 sampai 1,5 M lah ya. Bahkan pernah sampai drastis sampai 300, hanya 300 juta gitu. Hanya 300 juta. Nah, idealnya normalnya kalau PAD kita 2 sampai 3 triliun itu kan 8 M Per hari yang kita bisa dapatkan. Karena proses dampak daripada program kita. Nah, tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa PAD kita ini yang paling terbesar adanya di pajak daerah, ya kan. Kalau retribusi kan nggak seberapa, ya kan. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian buat kita semuanya, ya, khususnya kepada pemerintah. Tinggal persoalannya adalah bagaimana, ya kan, untuk melakukan penyesuaian, ya, adaptasi kepada semua pengusaha-pengusaha, ya, yang diberlakukan. Jadi bukan dibatasi secara keseluruhan. Kalau dilakukan pembatasan keseluruhan, khawatir bahwa target yang akan kita mencapai yang masih kurang lebih 30% ini sampai akhir Desember ini, ya kan, yang PAD kita 2 triliun ini bisa khawatir ini bisa sampai hanya 80%, ya kan. Nah, sehingga kita mengharap bahwa ini bisa dilakukan regulasi, ya, yang kira-kira bisa berjalan semuanya. Jadi yang paling penting kan intinya bahwa bagaimana aturan ini diperketat, aturan protokol yang harus diperketat, ya kan. Nah, sehingga disinilah peran fungsi daripada pemerintah, ya, untuk bagaimana melakukan pengetatan, tapi tidak memberikan pengetatan terhadap usaha-usaha yang memang yang berjualan malam, ya kan. Ya contoh lah hotel, ya kan, bioskop, umpama segala macamnya, ya kan, restoran yang sering malam hari tidak ada masalah. Kalau menurut saya yang penting kita melakukan pembatasan saja, gitu. Nah, jadi, itu yang paling sebenarnya penting. Ini kan Komisi 3 sempat nggak sih Pak Haji mengontrol langsung terhadap pelaku usaha baik mal ataupun restoran, apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan atau belum itu Pak Haji? Nah, kalau Komisi 3 kan bukan ranahnya untuk sidak ke lapangan, itu adalah ranahnya adalah Komisi 4. Hanya kita melihat daripada proses perputaran pendapatan ini, ya kan, bahwa pajak daerah itu kan dari pajak-pajak hiburan itu, ya kan, restoran dan segala macamnya. Nah, kemarin kan terjadi dampak yang sangat luar biasa. Setelah dibuka, ya kan, alhamdulillah kembali normal tuh, menjadi pemasukan 8 bahkan sampai pernah 15 M per hari gitu lah, ya kan. Setelah new normal itu diberlakukan. Setelah new normal diberlakukan itu. Nah, inilah yang mengembirakan buat kita, sehingga alhamdulillah perekonomian jalan, karena perekonomian jalan tentunya juga kembali juga menopang daripada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam COVID ini, ya kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, sehingga ya menurut saya bahwa ya pandemi ini adalah ujian, ya, untuk kita semuanya dalam pelaku ekonomi. Tapi justru ujian ini juga tantangan. Ada peluang juga kalau memang ini juga adalah pelaku-pelaku ekonomi juga mampu untuk mensiasati masalah ya kondisi pandemi ini. Jadi bukan berarti kita harus pesimis, tapi bagaimana ya bahwa segala sesuatu itu kan ada masalah pasti ada hikmahnya juga, ya kan. Itu sudah merupakan sebuah sunnatullah lah, ya kan. Jadi ada ini semuanya lah. Tinggal bagaimana pemerintah ini memotivasi kepada pengusaha-pengusaha semuanya ini untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kondisi tempatnya ini aman dari sesuai dengan protokol kesehatan, gitu ya. Semuanya diberlakukan, semuanya diberi ketentuan dengan jaga jarak, gitu ya. Diberikan dengan dengan sabun cuci dan segala macamnya, ya, artinya ya semuanya diberlakukan semuanya. Insya Allah saya yakin lah, ya kan. Nah, supaya semuanya ini juga berjalan. Pak Haji sendiri mungkin pernah berkunjung ke mall atau ke restoran saat new normal kemarin, sebelum ada berlaku jam malam. Itu di tempat usaha itu sendiri udah ada berlaku jaga jarak belum sih Pak Haji? Jadi gini, awalnya saya juga ikut sidak juga dengan Badan Pendapatan Daerah, itu cukup bagus. Ya. Cukup bagus ya. Mall-mall semua rekon, bagaimana kita masuk dengan cek suhu dan segala macamnya, cuci ya kan. Tangan sebelum masuk. Cuci tangan, kita juga masuk ke toko-toko. Kemarin saya masuk ke toko HP, ya itu nggak bisa langsung masuk semuanya. Jadi hanya 2 yang masuk, antri di ini, jadi udah ada jaga jaraknya semuanya. Nah, sekarang ini memang saya lihat sudah tidak terlalu seketat dari awalnya. Nah, ini harusnya konsistensi ini tetap harus dijaga. Nah, supaya apa ya? Supaya tetap berjalan aja semuanya, ya kan? Nah, kenapa?
ya memang udah beginilah keadaan yang kita harus hadapi semuanya gitu Sudah ya. ada di tengah-tengah Nah kita sekarang ini kita ya, juga COVID mau ini ya. stuck semua masyarakat, nggak ada aktivitas segala macamnya ya kan. Nah ini kan tuntutan juga kan harus tinggi juga. Iya. Kalau masyarakat kita larang juga keluar, ya bagaimana untuk masalah kehidupan dia sehari-hari kan gitu. Begitu juga Kebutuhannya ke itu ya. pengusaha kita juga mau batasi juga. Nah ini bagaimana juga ya kan. Nah persoalannya kan di sini. Jadi memang ini adalah ya sebuah buah simalakama antara satu dengan yang lainnya. Mau Nah, milih kesehatan atau tinggal ekonomi gitu menurut ya. saya bahwa bagaimana pemerintah untuk membuat aturan ya yang ini lagi digodok oleh teman-teman di DPRD ini supaya new normal ini diberlakukan peraturan yang seketat-ketatnya tapi bukan melakukan sebuah pembatasan. Nah, jadi itu aturan yang harus kita komitmen bersama. Tugas daripada dewan, tugas daripada eksekutif yaitu melakukan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha yang melanggar daripada aturan yang sudah kita disepakati sepakati gitu ya. bersama-sama. Itu bentuknya arah perda itu Pak Haji. Ya. Atau perda nanti Ini bentuknya? kita buat perdanya nih. Perdanya, Jadi ada usulan perda dalam rangka bagaimana memberi sanksi, bagaimana memberi aturan-aturan kepada pelaku usaha kepada yang pelaku bandel usaha gitu ya. termasuk kepada masyarakat. Nah, sehingga roda perekonomian ini tetap berjalan, masyarakat juga tetap taat patuh kepada aturan. Nah, sehingga semuanya juga bersinergi semuanya gitu. Masih di Rujuk Podcast dan kita masih berbincang dengan anggota DPRD Kota Bekasi yang cukup senior yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Abdul Muin Hafidz. Pak Haji, tadi di segmen ketiga kita bicara regulasi, maklumat dari Wali Kota tentang pembatasan jam operasional untuk pelaku usaha. Nah, kira-kira itu berdampak langsung, kemudian apa stimulus yang diberikan dari pemerintah kota maupun DPRD agar geliat ekonomi ini tetap berjalan, kemudian pelaku usaha ini tidak teriak gitu Pak Haji? Ya, saya tadi udah menyampaikan bahwa jujur bahwa kalau saya ditanya secara pribadi ya, bahwa bukan solusi untuk dilakukan pembatasan di dalam ini. Justru pemerintah harus memberikan semacam stimulus. Stimulus itu adalah mempermudah akses daripada para pengusaha ya, supaya pengusaha ini bergeliat untuk tetap dagang usaha ya, dalam rangka juga mengantisipasi terjadinya sebuah resesi gitu ya. gitu. Nah, stimulus ini adalah memberikan sebuah fasilitas semua. Ya. Fasilitas itu adalah menjamin bahwa seluruh aktivitas usaha ya, yang di Kota Bekasi ini yaitu aman daripada COVID-19 ini. Nah, kedua tentunya harus memberikan keringanan-keringanan. Ya, kan? Keringanan-keringanan itu ya, apakah pembayaran pajaknya dikecilin ya gitu ya? Dikecilkan atau gimana dan segala macamnya. Nah, sehingga juga ini juga adalah merangsang daripada pengusaha, karena justru disinilah pemerintah punya peran dua ya, yaitu bagaimana membangkitkan daripada perekonomian ya, dengan tetap menjamin bahwa kesehatan ini tetap akan diberikan yang terbaik lah, sehingga masyarakat juga yakin kalau ke restoran kemana-mana juga ini bahwa aman dari COVID. Nah, kalau dilakukan pembatasan ya tentunya kan tidak ada jauh bedanya kalau aktivitasnya itu mulai dari pagi sampai jam 18 ya kan, itu juga dikasih pembatasan juga. Nah, jam 18 ya kan juga tidak ada yang memastikan bahwa COVID ini serta merta juga ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, survei yang selama ini bahwa justru banyaknya warga yang mengalami positif COVID ini kan karena banyaknya warga kita ini yang bekerja di luar dari kota Bekasi ya. Kota Bekasi nih, khususnya di daerah DKI Jakarta. gitu. Nah, sehingga bagaimana untuk melakukan sebuah pembatasan ini? Nah, inilah yang harus ya ditata oleh pemerintah untuk menata seluruh warga kita yang memang beraktivitas di Jakarta ini harus didata semuanya. Nah, itulah yang harus kita tertibkan semuanya, ya kan? Jadi termasuk ya di dalam kita ini harus benar-benar harus steril semuanya. Ya. Bagaimana untuk membuat steril semuanya? Juga kita tingkatkan semua. Jadi harus kos penganggaran untuk kesehatan ini harus ditingkatkan. Sumbernya dari pendapatan tadi juga. Pendapatan dari itu juga gitu lah. Nah, sehingga kenapa? Supaya juga pendapatan juga nambah, ya kan? Nah, kalau pendapatan juga kurang, ya kan gimana kita mendapatkan pendapatan yang ini kan? Nah, meskipun bahwa pengeluaran ini kalau perlu gak ada pengeluaran dalam arti yang tidak efektif, ya kan? Nah, kita harus memberikan bahwa
ya pendapatan kita ini dalam rangka antisipasi supaya disuplai untuk masalah kesehatan, menjamin daripada pengusaha-pengusaha ini, kita yakinkan kepada masyarakat bahwa kondisi pengusaha ini akan aman gitu. Nah, inilah yang harus kita lihat semuanya nih, ya kan? Nah, karena tidak semuanya, betul tidak semuanya pengusaha memperlakukan protap yang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, ini aturan juga harus kita tegakkan semuanya. Ya kan, banyaklah kejadian-kejadian. Contoh lah Pak, saya sering juga melakukan kaitan kunjungan ke hotel. Ada yang hotel memang yang steril, ada yang memang yang hotelnya nggak steril apa segala macamnya. Nah, inilah ya kan. Nah, kalau kita lihat, berarti kan yang paling penting adalah bagaimana memperketat aturan-aturan itu sehingga semuanya ya berjalan semuanya gitu. Jadi bukan harus kita lakukan dengan cara-cara pembatasan itu, itu pembatasan itu. Nah, kedua juga kita juga nggak perlulah terlalu ingin mengekspos terlalu berlebih-lebihan ya terkait masalah COVID-19 ini ya, termasuk masalah banyaknya warga kita yang terkena jadi yang secara psikologis juga meninggal. masyarakat berpengaruh gitu. Ya, itu akan berpengaruh. Tapi kalau kita lihat kan dari penyakit-penyakit yang lain ya kan, nyata sebenarnya ya. Ini sebenarnya juga justru lebih banyak penyakit-penyakit yang lain ya, yang paru-paru ya kan, kanker yang lebih banyak yang meninggal daripada yang COVID gitu ini kalau kita mau berbicara ini. Nah, ini kenapa ya kan, ini kan saya juga dapat mengalami juga nih, banyak juga warga saya nih jujur ya, warga saya kebetulan saya juga RW ya, yaitu sebenarnya bukan meninggalnya karena COVID, tapi dianggap COVID gitu. Karena tadi ada mungkin bawaan penyerta tadi gitu. Itu gitu. Ya karena ada ini inilah menjadi sebuah simpang siur juga. Ini yang harus juga dilihat betul oleh pemerintah ya kan, sehingga jangan semuanya diada-ada, karena kalau COVID kan ini kan rumah sakit ini kan dapat bantuan dari ya pemerintah kan? pusat gitu. Dari pemerintah pusat. Nah, ini kan juga harus kita lihat juga nih, karena ada suami istri, suaminya meninggal ya dianggap nggak positif, yang ini dianggap positif, hanya dua-duanya dianggap positif gitu. Ada yang satu hari meninggal tiba-tiba dianggap positif, padahal bawa ke rumah sakit itu bukan karena COVID ya? Tapi setelah dia meninggal dinyatakan dia dengan ini gitu. Dan dampak sosialnya lebih besar sebenarnya. Ya, dampak sosialnya lebih besar. Nah, ada juga yang bersikeras kemarin di kejadian di tempat saya, dianggap COVID, kita mandi apa tuh juga tidak ada aman-aman juga gitu lah. Nah, ini kan juga simpang siur juga. Nah, inilah yang harus perlu kita sampaikan apa adanya kepada masyarakat, tinggal bagaimana untuk mensosialisasikan semuanya, memberikan semangat kepada seluruh masyarakat supaya ini semuanya berjalan dengan ini. Tinggal bagaimana pemerintah untuk mendesain supaya bagaimana pencegahan COVID ini tidak berpotensi terjadi di lingkungan gitu lah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kembali ke stimulus tadi kan kita bicara keringanan pajak bagi pelaku usaha. Itu sudah dilakukan belum di 2020 ini? Ya, ini ada koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Pak Jan. Memang ini kita kasih kemarin beberapa stimulus juga ya. Stimulus yaitu pembayaran pajaknya hanya bisa tertunda 1-2 bulan ya kan. Nah, ini kemarin kita ngasih saran bukan hanya tertunda saja ya kan. Tapi dikurangin angka pajak kayak gitu. Memberikan supaya pengurangan pajak ini juga ini. Kenapa? Karena kan sedikit banyak kan juga pemasukannya berkurang. Pengusaha juga kan berkurang juga nih ya kan. Nah, ini juga harus kita jadi mengimbangi daripada pajak itu. Tapi yang penting kan target kita kan bisa tercapai. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Nah, termasuk juga pajak PBB ini kan alhamdulillah kan memberikan diskon 15%, 10%, 5%. Nah, inilah langkah-langkah juga yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sehingga ini perlu untuk selalu dilakukan kajian. Yang jelas prinsip dasarnya jangan sampai perekonomian stuck karena ada pembatasan, dan bagaimana juga kesehatan juga tetap harus dijaga. Baik, kawan rujuk, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dan kita ingin mendapatkan kesimpulan terkait diskusi kita bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Abdul Muin Hafid. Pak Haji, berdasarkan diskusi tadi kita 4 segmen sebelumnya, kita ingin kesimpulannya di segmen terakhir ini Pak Haji. Apakah Kota Bekasi resesi atau tidak? Kemudian potensi pendapatan PAD sampai 2020 ini tercapai atau tidak? Terima kasih. Saya menyampaikan bahwa harapan kita semua tentunya ya bahwa kita tidak mengharap Kota Bekasi terjadi sebuah resesi, karena kalau terjadi resesi ini berdampak luar biasa terhadap masyarakat Kota Bekasi, pelaku usaha dan semua leading sektor akan terjadi. Nah, sehingga mengharap bahwa
pemerintah dalam hal ini betul-betul harus melakukan sebuah kajian-kajian yang matang sehingga menselaraskan antara bagaimana merem daripada COVID ini ya, dan bagaimana untuk menancapkan gas supaya perekonomian bisa berjalan dengan baik, meningkat ya. Nah, sehingga optimisme kami bahwa sampai akhir September 2020 ini PAD kita dari target 2T sudah mencapai 1,5 T. Artinya tinggal kurang lebih 500 miliar. Dalam waktu 3 bulan ini optimis kita bisa capai dengan catatan tadi apa yang saya sampaikan. Siap. Nah, catatan selanjutnya adalah bagaimana untuk masyarakat ya. Kalau kita lihat bahwa perekonomian ini kan yang bisa berdampak baik kan kalau pelaku-pelaku UMKM ini bisa kita betul-betul untuk mensinergikan supaya dampak perekonomian yang 70% ini dari UMKM ini, pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah ini kan bisa juga menghasilkan pajak daerah yang cukup tinggi karena hanya 20% perusahaan besar yang mensuplai daripada PAD kita. Justru 70% ini adalah dari pelaku-pelaku usaha yang menengah ini. Nah, sehingga mudah-mudahan bahwa sinergitas yang kita lakukan ini ya, apa yang tadi kita sampaikan dari awal bahwa PAD bagaimana kita tingkatkan, bagaimana COVID ini kita tekan seminimal mungkin ya. Bagaimana juga aturan-aturan kebijakan ini betul-betul harus kita jalankan ya, harus kita laksanakan. Nah, sehingga semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Tanpa harus kita selalu menakut-nakuti daripada masyarakat. Semua proses kejadian yang meninggal itu dinyatakan semuanya COVID semuanya. Luar biasa Pak Haji, terima kasih waktunya. Tapi sebelum menutup nih kita ada sedikit games Q&A, artinya kita melayangkan 2 pertanyaan, 1 dan 2 dijawab waktu 2 detik Pak Haji. Hanya 2 detik ya Pak Haji ya jawabannya Pak Haji ya. Siap Pak Haji? Siap. Telur ceplok atau telur dadar? Telur ceplok. Kopi atau teh? Kopi. DPR RI atau wakil wali kota? DPR RI. Enggak mau nyalon wali kota Pak Haji? DPR RI aja, sebagai wakil rakyat aja lebih. Oh gitu. Antara wakil rakyat atau wakil wali kota lebih wakil rakyat gitu? Kalau DPR RI kan kita penentu kebijakan. Siap. Kalau wakil kan hanya sebagai bagian eksekutor di dalam eksekutor. Siap. Kemudian suka bola nggak Pak Haji? Ya sedikit lah. Sedikit ya. Manchester United atau Liverpool? MU. Terakhir Pak Haji, biru atau hijau? Biru lah. Biru ya, karena PAN. Tapi ada sedikit terakhir, ini mohon dijawab Pak Haji ya. Ahmad Saihu atau Tri Adianto? Kalau saya suruh milih ya tentunya dari kader Partai Amanat Nasional. Harus dari PAN ya? Pak Haji atau Bu Intan? Persoalan itu nanti lah. Yang penting bahwa harus dari kader Partai Amanat Nasional. Harus dari kader Partai Amanat Nasional sendiri Pak Haji yang maju ya. Baik Pak Haji, terima kasih waktunya sudah hadir di studio Rujuk Podcast. Semoga semua aktivitas Pak Haji berjalan lancar, diridhoi Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan Rujuk, kita sudah berbincang dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Abdul Muin Hafidz, dan berbicara terkait resesi di Kota Bekasi terjadi atau tidak di masa pandemi. Gue Muhammad Lukman undur diri dari studio Rujuk Podcast. Jangan lupa untuk like,